second is because of the result of the Indonesia-Saudi Arabia match. Indonesia has finally gotten their first victory in this tournament, and my goodness, was it in stunning fashion as Marcelino Ferdinand, the magnificent Marcelino, with a brace in this game at home, shutting down Irv Renard's Saudi Arabia squad and defeating Saudi Arabia specifically for the first time in Indonesia's history. This is history right here, with a massive 3 points that now puts them in third place and gives them that momentum, gives them that moment that I think they've been chasing for a while now. Exactly. This is the first victory World Cup qualifying campaign for 2026. Okey guys, ini adalah pengamat sepak bola daripada Amerika Syarikat ya. Mereka sangat teruja ya. Mereka sangat terkejut ya kerana timnas Indonesia bisa kalahkan Arab Saudi guys dengan jaringan yang begitu besar. Bagi saya lah ya, 2-0 itu besar guys. Kalau 1-0, 2-1 itu kecil, tapi 2 berbalas 0 itu bagi saya jaringan yang besar ya. Yang kita tahu Arab Saudi ini pernah kalahkan Argentina di Piala Dunia. Dan bayangkan Arab Saudi ini boleh dikalahkan oleh timnas Indonesia di GBK 2-0. Memang benar-benar ini menjatuhkan maruah Arab Saudi guys. Mereka pun sangat kaget dengan peningkatan sepak bola timnas Indonesia, dan ini adalah pengamat sepak bola daripada Amerika pun mengatakan tidak mustahil ya. Tidak mustahil iaitu timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia kerana mereka sudah semakin dekat guys. Di dalam klasemen grup C pun kita lihat timnas Indonesia sudah pun berada di tempat yang ketiga. Jadi, jika Indonesia bisa imbang dengan Australia dan menang 2 kali di GBK, bertemu dengan Bahrain, bertemu dengan China, otomatis Indonesia akan berada di tangga yang kedua bersama dengan Jepang, lolos otomatis ke Piala Dunia guys. Amin. Itu yang kita doakan sama-sama ya. Okay, next. What is this? Wah, All of a sudden we've got Amerika, Indonesia right on the transitive property to end up above Argentina. That's not supposed to be legal in the world. What do you mean? What? Indonesia's been getting better. I'll be honest. And maybe Football Manager's got, something to do with this. But they actually just beat Saudi Arabia. They beat them in Indonesia. This is undoubtedly the best result in Indonesian history, at least in recent memory. A national team representing the 4th biggest country in the world, a football-mad country, a country that won the Football Manager World Cup for whatever that's worth, and they've gone out on the field and gotten a win against Saudi Arabia. Yeah. And if you're looking at Australia and Saudi Arabia and thinking, hold on a second. This is World Cup qualifying. These are two teams that we really expect to make it to the World Cup. What the hell are they doing? Ini adalah salah seorang reaksi orang Amerika Serikat ya. Mengatakan, katanya Indonesia memang luar biasa dapat kalahkan Arab Saudi. Yang kita tahu, yang saya sebut tadi, Arab Saudi yang pernah kalahkan Argentina di Piala Dunia guys. Bayangkan, Arab Saudi dikalahkan oleh Indonesia. Itulah yang membuatkan mereka sampai terkaget dan mereka tidak percaya dengan peningkatan sepak bola timnas Indonesia sekarang ini. Itu yang menjadi luar biasa bagi seluruh dunia. Apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia untuk putaran ketiga ini memang viral, memang semua menjadi tumpuan dunia untuk melihat bagaimana timnas Indonesia bisa kalahkan Arab Saudi itu ya. Jadi sekarang ni Arab Saudi sudah tidak ada apa-apalah di mata ASEAN lagi kerana sudah dikalahkan oleh Indonesia. Indonesia memang bikin kita bangga di ASEAN guys, kerana kita tahu Arab Saudi ini memang susah untuk dikalahkan, tetapi Indonesia bisa kalahkan Arab Saudi di GBK dengan sangat mudah sekali. 2-0 guys. Sangat-sangat luar biasa. Media raksasa dunia yang berbasis di Amerika Serikat, ESPN Amerika ikut juga memperhatikan kiprah timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penampilan tim Garuda mengundang pujian dari ESPN. Tampil pada babak ketiga kualifikasi Asia untuk Piala Dunia FIFA untuk pertama kalinya, timnas Indonesia telah membuktikan mereka mampu menandingi tim terbaik di benua ini. Sebulan yang lalu, mereka membuka kampanye dengan pertandingan berturut-turut melawan 2 tim kuat di Asia, yaitu Arab Saudi dan Australia, yang sama-sama tampil di Piala Dunia terakhir dan pulang dengan beberapa hasil imbang. Pada Kamis, penampilan inspiratif mereka berlanjut saat mereka bermain imbang 2-2 dengan Bahrain, yang saat ini berada 53 peringkat di atas peringkat dunia FIFA Indonesia yang menghuni urutan 129. Okey, sebenarnya urutan Indonesia ini sudah naik ya. Sudah naik, bukan 129. Tidak salah saya,
125 ya. Kalau salah maafkan saya guys ya. Dan ini juga daripada media Amerika guys. Turut menyoroti tentang timnas Indonesia guys. Kita lihat guys, timnas Indonesia memang sudah sangat-sangat terkenal ya. Sehingga kan apa yang kita nampak di sini, kalaulah sudah terlalu banyak media Amerika ini memuji timnas Garuda guys, maka kita lihat di sini mereka sangat mengharapkan timnas Indonesia untuk pergi ke negara mereka Amerika dan bisa bermain di Mexico dan juga di Kanada ya, kerana kita tahu Piala Dunia kali ini diadakan di 3 tempat ya, di Amerika Serikat, di Mexico dan juga Kanada untuk tahun 2026 ini. Jadi mereka sangat mengharapkan Indonesia dapat datang untuk bermain Piala Dunia di Amerika. Ini kita lihat banyak media-media daripada Amerika sekarang sudah menyoroti kehebatan timnas Indonesia. Jadi itulah yang saya fikirkan, mereka sangat mengharapkan Indonesia datang ke Amerika Serikat untuk bermain Piala Dunia guys. Itu tanggapan saya ya. Media top asal Amerika Serikat, The Athletic, merasa Amerika keheranan Serikat dengan lagi. pemain timnas Indonesia yang diperlakukan bak bintang di Real Madrid. Popularitas pemain timnas Indonesia khususnya yang berstatus sebagai naturalisasi memang sangat luar biasa belakangan ini. Di media sosial seperti Instagram dan TikTok, mereka punya jutaan pengikut yang sangat loyal untuk memberikan komentar atau menyukai sebuah unggahan. Salah satu pemain timnas Indonesia yang mendapatkan perhatian sangat besar adalah penjaga gawang FC Dallas di Major League Soccer. Tidak akan ada orang yang mengenalnya ketika berjalan-jalan di kota Dallas, Texas, Amerika Serikat. Berbeda kondisinya ketika penjaga gawang berusia 26 tahun tersebut sedang berada di Indonesia. Anda melihatnya di internet, Anda melihat angka-angkanya, dan Anda tidak dapat benar-benar memahaminya. Lalu kami tidak dapat meninggalkan hotel tanpa keamanan, ujar Martin Paes. Guys, dulu dia tidak dikenali oleh siapa-siapa Martin Paes ni guys. Apabila dia bersama dengan timnas Indonesia sehingga kan dia mau pergi ke mana-mana saja dia menjadi tumpuan dunia. Bayangkan ya, menjadi tumpuan warga ya. Jadi itu yang membuatkan dia rasa sangat terkaget, sangat terkejut dengan perubahan yang berlaku kepadanya yang sangat begitu cepat sekali ya. Bayangkan, ini media Amerika pun juga menyoroti tentang pemain-pemain timnas Indonesia ini. Mereka bilang mereka diperlakukan seperti bintang ya, seperti bintang Real Madrid. Pemain-pemain timnas Indonesia ini diperlakukan oleh fan-fan mereka ya. Dan media Amerika tidak tahu kenapa dia bilang begitu. Adakah mereka terasa iri ataupun mereka sangat menyoroti perkembangan sepak bola Indonesia guys. Inilah kita lihat. Sekarang ni Amerika Serikat sangat menyoroti ya tentang peningkatan sepak bola Indonesia ini. Dan yang seperti saya katakan tadi lagi, saya ulangi lagi, mungkin mereka mahu dan mengharapkan kali ini tahun 2026 ini di Amerika Serikat Piala Dunia itu ada timnas Indonesia bersama dengan mereka guys. Itu tanggapan saya ya. Tidak mustahil ya, kerana mereka sering menyoroti timnas Indonesia. Hello Indonesia. Hello Indonesia. Hello Indonesia. Wah, ini pemain Belanda ni. Hello Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Indonesia. Ayo Garuda. Ayo Garuda. Indonesia will win. Wow, semua mengharapkan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia guys. Lolos ke Piala Dunia guys. Di dalam klasemen kita lihat sekarang pun Indonesia sudah di tangga ketiga ya. Jadi kita doakan sama-sama. Tidak adalah untuk putaran keempat lepas ini. Tidak perlulah. Langsung aja terus ke Piala Dunia bersama dengan Jepang ya. Itu yang kita harapkan. Rafael, yes, he played very good. Oh, ini ayah Rafael. They all fall down every minute. The players were very good today. A lot of pressure in the beginning, a lot of chances, and two beautiful goals. So it was amazing. Possible to get the second spot in the group for direct qualification for the World Cup. It's still possible. Ya. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Guys, kita lihat ya. Ini katanya daripada dukungan orang tua Rafael lah. Dia pun berdoakan mudah-mudahan Indonesia akan terus berada di klasemen di tangga yang kedua guys. Dan secara otomatis direct saja pergi ke Piala Dunia bersama dengan Jepang. Itu yang diharapkan oleh iaitu orang tua Rafael. Wow, luar biasa guys ya. Kita pun sama mendoakan mudah-mudahan Indonesia akan lolos otomatis saja ya. Tidak perlu ada putaran keempat.
So, okay guys, seperti yang kita reactionkan tadi, kita lihat sejak timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan dukungan dari berbagai negara semakin mengalir. Tak hanya dari sesama negara ASEAN, kita lihat tetapi juga dari Eropah dan Amerika guys. Banyak yang optimis Indonesia bisa tampil di panggung sepak bola dunia di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada pada tahun 2026 ini nanti guys. Dan kita nampak sendiri di grup C, Indonesia kini berada di posisi ketiga dan membuka peluang guys, iaitu peluang besar untuk lolos otomatis dengan catatan Indonesia perlu menahan imbang di Australia di laga tandang serta meraih kemenangan atas Bahrain dan China di Gelora Bung Karno ataupun kita sebut GBK. Jika target ini tercapai, Indonesia akan menemani Jepang dan bersama dengan Jepang sebagai wakil Asia langsung ke Piala Dunia. Dan inilah misi besar Ketua Umum PSSI ataupun Pak Erick Thohir dan pelatih Sintayong sekarang ini guys. Jadi kita sebagai pemain ke-12 ataupun para fan terus memberikan energi positif bagi timnas dan dukungan tanpa henti dari tribun hingga kan media sosial mencerminkan betapa pentingnya persatuan dalam sepak bola ini. Jadi sebagai pecinta sepak bola guys, saya guys peribadi tetap mendukung baik timnas Indonesia maupun timnas Malaysia. Namun jika Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia, kami di Malaysia guys pasti ikut bangga sekali dan ini akan menjadi kebanggaan bersama untuk kita di seluruh ASEAN. Jangan ada rasa sakit hati, jangan ada rasa dengki. Indonesia adalah ASEAN, Malaysia adalah ASEAN, Thailand adalah ASEAN, Vietnam adalah ASEAN, maka kita harus dukung sama-sama. Jadi semoga timnas Indonesia terus berjuang dan meraih tiket bersejarah ini. Itu yang kita harapkan. Jadi guys, tidak lupa juga ucap selamat atas kemenangan 1-0 iaitu melawan Myanmar semalam dan terbukti U22 timnas Indonesia sangat berkualitas dan sulit untuk dikalahkan oleh Myanmar. Walaupun kita tahu Myanmar ramai pemain-pemain seniornya tetapi tidak dapat untuk kalahkan pemain U22 Indonesia ya. So okay guys, semoga selepas ini main di kandang Indonesia sendiri di Stadion Manahan iaitu melawan Laos, kita akan memberikan hasil yang lebih positif lagi ya. Itu yang kita harapkan sama-sama. Jadi guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu sehingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.